kita bertemu lagi di acara Kopi Ketan Konten Pintar Keluarga Pacitan. Saya mau pantun dulu, jangan lupa teman-teman cakepnya nanti ya. Asik. Oke. Ke Pacitan mampir Kopi Ketan. Cakep. Mari kita ngobrol bareng Mas Yayan. Oke Mas Yayan, baik, selamat siang Mas Yayan. Siang Mbak. Ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol bareng sama Mas Yayan. Kenapa sih kok ngobrol bareng sama Mas Yayan sih? Kenapa Mas? Ya karena mungkin perpisahan mungkin untuk terakhir kali di Pacitan secara pekerjaan. Oke, lagunya apa kalau perpisahan itu ya? Oke, baik Mas Yayan, nanti kita akan ngobrol bareng-bareng tentang apa sih yang sudah Mas Yayan dapatkan di UP Pacitan. Mungkin ada juga yang mungkin bisa disampaikan Mas Yayan selama di Pacitan itu apa yang Mas Yayan peroleh, kemudian ilmu-ilmu apa atau yang lainnya. Tapi yang pertama kali kita mau ngobrol dulu, mau kenalan dulu sih Mas Yayan itu orangnya seperti apa? Enggak sih, namanya siapa, kemudian yang lain-lainnya bisa diceritakan. Baik Mbak Cari, perkenalkan nama saya Eni Bekti Suseno. Saya lahir di Malang 5 Februari 1993. Tapi saya sempat besar di Sragen juga. Tapi setelah lulus SMA saya kembali lagi ke Malang untuk menempuh pendidikan secara kuliah itu. Jadi untuk dikatakan cara domisili mungkin bisa dua tempat ya. Jadi, di Malang sama di Sragen. Karena itu asal dari kedua orang tua saya gitu. Jadi terus kalau dari segi karir sebelum saya di Pacitan mungkin nggak terlalu lama juga untuk kerja di mungkin di kantor atau mungkin di luar Pacitan itu hanya satu tahun. Dari tapi tahun berapa itu Mas? Dari tahun 2014 itu sebelum saya lulus juga udah bekerja tapi cuma sebagai apa ya, tenaga lidaya sih di suatu perusahaan yang mungkin nggak terlalu bonafit seperti MPS. Ada di Mojokerto. Oh, di Mojokerto. Itu. Terus akhir itu saya mulai mencoba untuk ini mendaftar waktu 2015 itu waktu awal-awal masih ini NPS banyak rekrutmen itu. Nah, itu dari situlah dorongan teman sih awalnya, bukan dari dorongan sendiri karena suruh ikut terus akhirnya kita nyoba dan alhamdulillah kita keterima secara bersama. Cuma bisanya karena beda tempat aja karena dulu kan waktu rekrutmen juga pesertanya banyak. Terus saya pertama kali masuk di Pacitan itu 2015 waktu awal keterima itu dan sampai sekarang. Dan terus 10 tahun kalau gitu ya. 10 tahun. Untuk bidang juga nggak pernah ganti. Dari awal itu. Tapi atasannya yang ganti-ganti ya? Atasan. Udah mulai ganti-ganti. Betul gitu. 10 tahun di bidang apa Mas? Inventory kataloger. Kontrol dan ya, kalau sekarang itu perubahan SKN baru itu inventory kataloger dan gudang. Dan gudang juga. Ya. Tapi lebih spesifikasinya di inventory-nya ya. Ya. Ada dua kalau itu, ada yang teman-temannya di gudang, ada juga yang di inventory. Betul. Gitu. Udah berkeluarga Mas Yayan? Sudah. 2022 akhir saya itu. Tepat di tanggal 31 ini. Oh. Ya, gitu. Pas. Oh, tanggal 31 ini? Iya. Pernikahannya? Wah. Makanya istrinya katanya tadi di sini. Kita mau ganggu kayaknya. Oke, kalau hobinya Mas Yayan apa ini? Kalau di sini itu lebih banyak kita aktivitas. Dulu sempat waktu rame-ramenya Gerak Pro kita juga sempat ikut goes. Oh, lebih ke goes, tapi kalau acara kalau untuk olahraga rutinnya kita ke futsal. Oh, futsal. Oh iya sempat kemarin aku saya lihat itu Mas. Masukin gol ya? Berapa kali itu? Cuma 2 kali. Kalau Mas Fani masukin gol enggak? Oke Mas Yayan. Terus kalau di sini itu udah 10 tahun. Apa sih yang Mas Yayan udah dapatin selama bekerja di sini? Banyak sih secara pengalaman yang nggak bisa dijelasin atau mungkin secara prioritas banyak. Yang pertama itu pembelajaran dan pengalaman kerja kalau di Pacitan itu. Jadi awal mula saya masuk di inventory itu saya nggak tahu bidang apa sih ini. Ternyata begitu masuk pemahaman itu cukup lama juga ya, hampir selama OJT itu, kalau OJT dulu kan 12 bulan. Jadi 7 bulan itu baru tahu ternyata bidangnya inventory itu seperti apa. Kita di situ itu kalau kurang lebihnya itu memproses pengadaan barang jasa, terus ada juga mengatur persediaan gudang, intinya di Isuri. Jadi
lebih banyaknya case-nya itu mengcover untuk kebutuhan di unit. Kebutuhan di unit. Betul. Oh iya Mas, saya juga ini kan saya di bidang SDM, tapi nggak paham juga nih inventory itu sebenarnya seperti apa sih? Bisa nggak Mas dijelasin alurnya sebenarnya? Kalau inventory itu masuknya di apa? Misalkan di alur SCM ya? Iya, betul. Inventory itu seperti apa? Pertama misalkan ada user yang minta pengadaan barang gitu ya. Nah, fungsinya inventory seperti apa? Kalau di inventory itu kalau lebih bahasa mudahnya kita jelasin kayak QC ya, quality control. Jadi kadang itu permintaan itu datang itu dari user. Mereka yang tahu cara kebutuhan dan kita itu yang memproses secara birokrasinya di unit. Jadi paling enggak alurnya itu mulai dari seleksi spesifikasi, seleksi harga, sampai mau metode yang digunakan itu juga di inventory. Di inventory. Iya. Oh ya. Jadi misalkan ini salah satu contohnya aja ya, mungkin lebih biar paham nih sebenarnya pekerjaan inventory itu seperti apa. Misalkan saya ada pengadaan apa Mas Sukron, kalau pengadaan alat itu apa ya namanya? Spare part. Nah, itu yang ngajukan user. User itu kemana? User itu biasanya kalau secara alur untuk pertimbangan user itu dialah yang mencari spesifikasi dan dialah juga yang punya anggaran. Tapi untuk menentukan anggaran user itu kadang juga bisa menentukan referensi berapa sih estimasi biaya untuk itu. Itu juga bisa kita jadikan estimasi. Kadang user mungkin punya atau histori pembelian lalu gitu. Itu sebagai dasar juga bisa. Begitu masuk di inventory kita proses usulan itu, coba kita milih. Kalau di inventory bahasanya milih ya, atau kita mungkin blasting harga. Jadi mencari informasi harga terupdate yang sesuai dengan spesifikasi itu. Belum tentu, bisa jadi harga yang mungkin dulu kita pakai ternyata harganya nggak valid kita pakai untuk di tahun berikutnya. Makanya kadang perhitungan yang kita pakai di inventory ada perhitungan seperti HPE, harga perhitungan engineering, itu dasar-dasar yang kita pakai itu ada bisa dari dasar perhitungan inflasi, dasar harga informasi yang masuk, atau mungkin dari harga perhitungan sendiri juga. Oh, gitu. Jadi ada beberapa tempat-tempat yang mungkin bisa dijadikan referensi. Iya, betul. Oh, kalau gitu Mas Yayan itu ngasihkan harga-harga misalkan dari mesin satu nih butuh spare part ini ke inventory itu, jadi di situ ada referensi harga-harga spare part gitu ya. Jadi kalau kita tuh yang inputan yang pertama dari user waktu minta itu adalah spesifikasi barang yang diminta dulu. Nah, kalau untuk nanti kelanjutannya secara referensi harga itu nanti jatuhnya ke teman-teman pelaksana atau pengadaan. Karena mereka yang memproses secara lebih lanjut. Jadi cuma Mas Yan cuma menyampaikan harga-harganya itu sebenarnya. Jadi gitu. Sesuai job desk-nya inventory aja. Gitu. Kalau nyari harga-harganya itu kan ada nanti tadi katanya ada HPE, harga perkiraan engineering. Itu engineering yang ngasih. Perhitungan, harga perhitungan engineering. Terus harga perkiraan sendiri. Itu dari kalau HPS-nya itu kadang itu sekarang itu masuknya di pengadaan. Jadi kalau job desk-nya inventory cuma sampai di HPE aja. Oh, di HPE. Harga perhitungan engineering itu cuma katakannya berdasarkan SK-nya aja sih. SK itu aja, jadi SK kewenangan itu aja. Kemudian memproses apa lagi Mas yang dia setelah sampai inventory? Yang lebih kritikal itu kadang itu mengatur persediaan gudang. Nah, betul. Makanya itu tadi ada merger antara inventory sama gudang. Kayaknya memang ada kesinambungan gitu ya antara inventory sama gudang. Ngaturnya gimana Mas? Kadang itu kalau kita di inventory sebenarnya semua inputannya memang dari user. Paling tidak kita membantu memfilternya itu hanya apa sih sebenarnya yang digunakan untuk teman-teman secara rutin, cara berkala ataupun cara yang kritikal. Nah, di sini kita juga menghitungkan cara tepat guna, tepat kuantiti sama tepat waktu. Jadi itu tiga itu yang jadi pertimbangan kita. Jadi untuk secara gimana caranya itu waktu kebutuhan itu dibutuhkan, barang itu ada di gudang. Makanya kan kadang kita butuh koordinasi sama teman-teman user atau mungkin bidang rendal ya kalau di sini ya. Rendal inputannya juga dari teman-teman HAR kan. Ya, cuma itu aja karena yang bersinggungan secara langsung dengan sistem itu adalah teman-teman rendal HAR. Oh, sama rendal HAR. Betul. Kalau kolaborasinya dengan gudang itu tadi tentang persediaan material yang ada di gudang. Betul, karena kan kalau di kita itu semua itu tercatat di sistem ya. Oh ya, apa nama sistemnya? Sistemnya kalau di sini itu kan kita menggunakannya ada elip, ada maksimum, ada MP. Cuma yang digunakan di gudang itu sama dengan yang digunakan di mana di inventory itu hanya elipnya aja nanti yang jadi ini tolak ukur. Jadi nanti ada kelanjutannya gitu ya. Misalkan elip itu di inventory bagian apa? Penyampaian harga-harga itu tadi. Kalau
itu kalau penyampaian harga itu nanti kita itu inputannya ada sendiri, Mbak. Oh, Jadi ada kalau sendiri. kita mengontrol untuk persediaan di gudang itu cuma elitnya aja. Oh, Jadi cuma kalau elitnya. aplikasi pembantu lainnya itu Mm-mm. hanya nanti bersifatnya di inventory aja. Oh, di inventory aja. Gitu. Yang ada kesinambungan itu adalah yang di elitnya itu Ya, sampai pengadaan itu ya? Ya, itu aja. Sampai Jadi terakhir nanti. mulai dari kalau elip itu multigunanya itu mulai dari rendal, dari ini dari inventory untuk melihat secara kesediaan itu materialnya itu ada atau tidak. Terus nanti jatuhnya ke pengadaan waktu proses PO, terus kembali lagi ke gudang waktu proses penerimaan dan pengeluaran dan keuangan pembayaran. Gitu. Ya, jadi ada satu aplikasi itu untuk beberapa bidang itu tadi ya, alur dalam itu tadi. Betul, itu yang saling berkesinambungan. Ya, oke. Gitu. Kalau selama ini Mas Ian kan udah 10 tahun nih di inventory control, apa sih yang pencapaian Mas Ian, kalau menurut Mas Ian yang membuat Mas Ian, ternyata aku bisa melakukan ini, itu apa? Ada nggak? Sebenarnya kalau breakthrough kayak gitu itu lebih condongnya kita sebenarnya itu jatuhnya ke tim ya. Oh, ke tim ya kalau timnya itu sama aja. Makanya kadang kita itu begitu ada seperti pencapaian itu sebenarnya diawali dengan komunikasi. Gimana kita komunikasi yang intens dengan user ataupun bidang lain, disitulah mungkin nanti kita pencapaiannya akan tahu. Jadi tahu gitu. Apakah berhasil apa enggak gitu ya dari apa yang permintaan yang dilakukan. Oke, baik Mas Yayan. Terus di samping pekerjaan Mas Yayan ini kan di inventory Pak, tapi ternyata saya itu juga satu tim sama Mas Yayan. Jadi tim panitia CP beberapa tahun ini. Kalau di CP jadi apa ini job desk-nya? Bukan inventory kan? Itu kalau di panitia itu kayak akhirnya jatuhnya ke panitia abadi ya. Oh iya benar. Iya, tapi kita memang solid kok. Iya, makanya dari awal dibentuk itu emang nggak pernah ke beda tanggung jawab ya. Jadi apa Mas harus di tim seksi konsumsi? Kok bisa? Awalnya itu kenapa sih sama Mas Yayan kok sobat jadi seksi konsumsi? Nggak tahu, mungkin kalau dilihat secara alur mungkin dulu sudut pandangnya teman-teman SDM yang mungkin yang ini ya, kalau dikatakan sebagai yang punya acara itu mikirnya kan dulu harus ada teman-teman logistik. Oh ya benar. Kalau gitu. dulu namanya logistik ya gitu. Nggak tahu kenapa kok akhirnya berkelanjutan dari tahun ke tahun kok malah jadi rutin. Tapi kayaknya memang udah passionnya Mas Yayan di situ deh. Ada tip and trick nggak jadi ini apa namanya tim EG bagian konsumsi? Kalau konsumsi, kalau sedikit cerita itu kadang itu kalau kita diumpamakan aja, jadi kan karena pesertanya kan banyak. Sampai 400 lebih ya. Jadi kadang itu 300. Apalagi kita memahami tiap pola makan tiap orang kan beda-beda. Ada yang suka ini, ada yang suka itu. Ya mungkin kita kan di sini kalau biasanya makan siang kan mesti kebanyakan ke Deno atau apa gitulah. Begitu kita coba untuk bikin acara di luar kota, ya kita coba lihat sih apa sih yang mungkin jadi ciri khas makannya di sini. Dan mungkin yang dirasa teman-teman jarang juga makan di sana. Terus kadang itu kalau menu itu kita nggak monoton. Kadang kalau satu triknya itu kalau kita pesan di suatu rumah makan itu kan mesti kita disediain paket nih. Nah, kalau bisa kita milihnya itu kita mix dengan paket yang mungkin yang lain, misal dikasih paket A, B, C, D. Nah gitu, sekiranya yang mungkin kita porsinya mungkin dari teman-teman mungkin dari teman-teman ratusan ya, mungkin kita bagi aja seolah per pack-nya ini kita kasih paket B, per packetnya kasih kita paket C gitu. Boleh ya kalau gitu. Boleh, nggak apa-apa. Tinggal komunikasinya dengan yang gitu aja. Tergantung kita nanti di sana nih. Oh, gitu. Kalau gitu memang ilmu komunikasinya Mas Yayan ini luar biasa. Mas Fahmi, ya nanti bisa ini untuk soalnya. Siap. Melanjutkan trik and triknya nanti. Gitu. Ya. Oke, baik. Ya, ternyata salah satu keunggulannya Mas Yayan yaitu komunikasi dengan para user, dan itu pun juga dilakukan ketika sebagai ICC kayaknya. Memang kalau tim itu memang harus pintar berkomunikasi dan berkolaborasi. Iya, betul, Oke. Kembali lagi nih Mas, saya tadi kan tahunya Mas Yayan ada hobi tentang ketika ada gerak ikut sepeda ya. Iya. Sekarang masih enggak?
Sekarang udah pasif Mbak, udah nggak terlalu ikut secara intens. Karena kadang ya gitu ya, kebanyakan mungkin beberapa bulan terakhir juga cuaca juga gitu. Akhirnya kan untuk olahraga yang outdoor gitu, wong futsal kemarin juga akhirnya sempat kadang aktif, kadang enggak gitu. Oh, iya. Kalau ini kesukaan Vespa sama itu, itu. Nah gitu. Sama kayak Mas Fani, kalau Mas Sukron suka Vespa juga enggak? Enggak. Nanti beli ya. Kenapa kok suka Vespa, Mas? Vespa itu awalnya kita cuma ikut-ikutan temen. Ikut-ikutan teman. Punya dulu. Kalau di sini mungkin teman-teman udah familiar ya sama temannya ini Om Deddy. Oh iya benar ya. Dari dulu itu karena sering main bareng atau apa ya gitu, awal dia Mas Deddy beli pertama itu kok kelihatannya motornya lucu. Cuma sepintas tanya secara maintenance gimana gitu, dia bilang nggak terlalu sulit ya gitu. Akhirnya coba cari-cari di marketplace, akhirnya dapat. Terus akhirnya dari itulah akhirnya mulai suka, mulai kita benahi cara perlahan. Terus akhirnya ternyata di sini begitu kita dibentuk WA group, ternyata ada juga teman-teman yang mungkin punya. Jadi akhirnya ada beberapa yang mungkin awalnya cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, sekarang udah sampai 7 orang, 8 orang gitu. Yang punya belum juga yang lebih kayaknya 8. Mas Fani ada berapa sih yang di sini? Sekitar 10 ya. Dan itu kadang-kadang main-main bareng juga, ada yang ke Soge, ada yang kayak gitu Mbak. Jadi kalau punya jadwal weekend ada salah satu yang mungkin nggak pulang gitu, bisa dijadwalin. Diajak kayak gitu. Nah, ya Mas Fani itu yang salah satu koordinatornya. Nah itu salah satu work-life balance-nya Mas sama Yayan kalau gitu, walaupun kerja terus tapi dia punya hobi yang bisa menyeimbangkan antara kehidupannya. Oke Mas Yayan, apalagi yang mau ditanyakan, tak lempar dulu sama Mas Sukron sama Mas Fani. Mas Yayan, kan ada 10 tahun ya di Pacitan ya. Kira-kira nih apa yang bakal dikangani dari Pacitan yang mungkin nggak bisa ditemukan di tempat lain? Kadang itu di Pacitan ini kan kita mungkin sudut pandang orang di sini kan PLTU tapi jauh dari mana-mana. Misalnya jauh dari keramaian. Akhirnya kan secara aktivitas atau kebiasaan di luar kerjaan itu yang bikin kita merasa nyaman atau mungkin yang berkesan di sini itu adalah kita lebih sering akhirnya mungkin ketemu ya sama teman-teman, atau mungkin secara tidak langsung pulang atau apa gitu, mungkin nongkrong bentar atau apa. Jadi nggak ada aktivitas yang mungkin lebih ke individu gitu. Jadi tapi ada teman nongkrong gitu ya maksudnya. Itu yang mungkin nanti dikangenin gitu ya. Apalagi gitu. Sama Deddy ini. Kadang emang ini sih apa dari awal waktu masuk di sini kan ya kadang bangun chemistry-nya itu Mbak. Betul. Dari teman-teman yang mungkin awal dikenal sampai akhirnya mungkin bisa karena kerjaan gitu kan. Ya mungkin saya baru ngalamin pertama ini ya. Cuma itu yang mungkin akan jadi berkesannya di situ. Jadi tapi ya gitu sih. Kadang suatu saat pasti juga nggak tahu lagi kita ketemu kapan. Iya gitu. Benar. Tapi yang paling membekas di Mas Yayan itu adalah kekeluargaannya. Iya di sini itu. Ya. Makanya di sini kan bukan apa ya, banyak yang orang-orang merasanya makin nyaman di Pacitan terus berat badan naik gitu. Mas Deddy itu. Saya sendiri juga kenaikannya di sini lumayan. Signifikan ya. Iya. Jadi teman-teman yang mau ke Pacitan nggak usah takut karena kalau di sini tambah berat badan, tapi itu malah menakutkan kalau tambah berat badan. Kalau gitu teman-teman di sini juga humble semua ya gitu maksudnya. Enak-enak di sini. Enak-enak semua. Terus memang kejawaannya itu masih toleransinya tinggi Mbak di sini. Adaptasinya juga teman cepat gitu. Karena itu gitu. Oke baik, mungkin Mas Sukron ada pertanyaan. Stop dulu. Oke Mas Fani lagi lanjut. Oke Mas Yayan, kan ini Mas Yayan udah dapat SK nih, walaupun mungkin baru pertama katanya Mas Yayan di NPS pindah di kantor pusat ya. Itu sudah keinginan Mas Yayan? Alhamdulillah sih Mbak, sesuai juga sih. Awalnya sempat nggak ngira juga. Emang kadang dulu sempat berandai-andai
nggak, emang kadang kalau lihat secara apa teman-teman yang udah meroket kan rata-rata kalau naik itu mesti pindah dari sini itu kan naik jabatan ya. Ya, Ini promosi saya ya. cuma geser, cuma dengan status yang sama, tetap di staff sih gitu. Jadi akhirnya cuma ya ruang lingkupnya aja yang lebih gitu. Jadi kalau di sini lebih fokusnya ke satu unit, kalau di sana lebih ke beberapa unit unit. Tapi ini ya, kalau Mas Yayan sebenarnya pengennya promosi keluar Jawa atau enggak, lebih ke sana aja, soalnya jauh Mbak sama istri. Oh iya, gitu. Istrinya di mana? Di Pontianak. Oh, di Pontianak. Tapi kalau di Surabaya nanti ketemunya mungkin lebih deket sih gitu. Kalau gitu ini ya udah bersyukur sekali pindah gitu. Makanya. Oke Mas Yayan. Oke, balik lagi nih teman-teman, karena Mas Yayan udah 10 tahun di sini, apa sih yang kesan-pesannya Mas Yayan di sini? Selama di sini apa aja nih? Kesan-pesannya di sini mungkin kalau lebih ke teman-teman di sini, teman-teman itu sebenarnya secara multi talent itu banyak juga ya, apalagi secara bidang, dan juga banyak teman-teman yang mungkin masih pengen di sini juga ya gitu. Aku secara pengembangan, secara kompetensi, secara akademisi ataupun secara pemahaman unit ya gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya pesankan ke teman-teman. Jadi tetap berkarya atau mungkin tetap bisa mengoptimalkan kompetensinya masing-masing gitu, dan mungkin sesuai SOP. SOP ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Mas? Udah gitu aja. Halo Mas, buat teman komunitas. Buat komunitas futsal dan Vespa. Khusus. Kalau futsal itu, jadi kalau di grup itu kebanyakan ngomong doang. Jadi kalau kita Mas Fani itu kayaknya. Ya itu salah satu. Jadi udah dari pagi wis kita prepare, tapi begitu sampai di lapangan nggak ada orang. Kalau dari Vespa itu ada juga yang mungkin nggak perlu saya sebut namanya, udah janji oke, ternyata datangnya molor. Tapi datang ya? Datang gitu. Cuma ini ya, kayak futsal atau apa, walaupun mungkin ada beberapa kali nggak jadi, tapi tetap kesulitan itu ada. Iya gitu. Ya akhirnya cuma rame di grup. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau ada nggak pertemuan di luar gitu, tanding-tanding dengan yang sering lain? Sih dulu sering ikut kompetisi eksternal juga. Cuma karena mungkin keterbatasan teman-teman ya, mungkin kadang jadwal antara kita mungkin ikut kompetisi di luar atau gimana gitu berbarengan sama kegiatan teman-teman yang ada di unit yang lebih prioritas, akhirnya juga kadang nggak jadi gitu. Walah, kalau di sini Mas Yayan udah sering kali menang ya untuk yang futsal itu? Dulu Mbak, waktu 8 tahun ke belakang itu sempat ikut sih. Ya sempat ikut, cuma secara pencapaian nggak terlalu jauh sih. Cukup gitu. Kalau untuk yang Vespa tadi ada kesan-pesan maksudnya harus ditingkatkan lagi, cari orang sebanyak-banyaknya agar komunitasnya lebih banyak gitu nggak? Ya gitu. Kalau untuk Vespa, acaranya kalau di sini itu saya untuk punya Vespa, cuma kalau hari Rabu malah jarang ikut. Oh, kenapa? Karena kadang bangunnya siang. Gitu. Ikutnya kalau ya pas weekend nggak pulang itu ya. Gitu. Kadang kalau kepagian gitu kan teman-teman berangkatnya mesti ada yang on time 6:30, jam 7 gitu. Kadang jam 7 saya baru prepare mau ini mandi. Jadi ditinggal. Tapi ada kesan nggak di teman-teman Vespa gitu Mas? Ya itu kesannya untuk teman-teman yang mungkin kebanyakan bikin janji tapi datangnya molor. Nah itu lebih. Tolong dilihat ini ya podcastnya ini. Tapi ini nanti kehilangan nggak kalau Mas Yayan pergi nih yang Vespa? Iya, kehilangan karena nggak ada yang digojloki. Oh, jadi dia. Karena kan dia Vespanya paling apa ya? Paling ogah untuk keluar dari garasi. Oh, kenapa itu tulis-tulis? Takut lecet. Kalau dipanasin terus dimatikan. Oh gitu aja. Oke. Tapi dia kayaknya juga punya kesukaan ngutek-ngutek mobil lama apa ya? Oh, mobil lama. Mobil lama itu cuma nggak terlalu Mbak. Kebanyakan yang Vespa aja. Oh, yang Vespa aja. Oh, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah itu. Kuat-kuatnya dong. Kuatnya ada nggak teman-teman apa gitu? Buat teman-teman ya. Untuk teman-teman satu bidang, Okta mungkin bertahan di sini agak lama. Untuk Mas Tarmuji mungkin
ya kita nggak tahu nanti ketemu di pusat atau di Iya, kayak Mas Darwisi juga pengen 3 serangkai aja ya kalau 3 serangkai. Oh, nah, tinggal 2 orang kalau Tinggal gitu 2 ya. orang. Untuk Pak Alit? Untuk Pak Alit mungkin tidak lama lagi meroket. Kayak dia udah punya ini prediksi ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Novi. Buat yang lain? Buat Novi ya. Untuk Mbak Novi suka dandan kalau di ruangan. Lanjutkan dandanya Mbak Novi gitu. Terus apa lagi ya? Mas ada yang mau Udah, disampaikan lagi? gitu. Udah gitu aja. Oke teman-teman. Udah semua ini. Ya kenapa pada ketawa sih? Kayaknya udah ini ya. Udah banyak lagi cukup dicukupkan. Oke, nanti biar di ini. Apa? Quote-nya dong. Terakhir. Quote. Quote. Quote hari ini. Iya. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Semangat le. Banyak lupa aku belum itu ya. Oke baik Mas Yayan. Iya. Sebelum kita akhiri podcast pada hari ini, tadi satu yang menelisik di hati saya bahwa memang kemampuan komunikasi itu memang wajib kita punyai ketika kita berada di sebuah tim atau berada di sebuah perusahaan. Karena apa? Ketika kita bekerja dalam sebuah tim kita juga harus menurunkan ego, kemudian komunikasi juga harus terjaga, kolaborasi juga harus terjalin sehingga apa yang kita inginkan, apa yang visi misi kita ke depannya juga akan menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman Power People semua, terima kasih Mas Yayan atas Sama-sama, Mbak kedatangannya Dari. di Kopi Ketan, luar Ya. biasa tadi udah menyempatkan di sini tadi udah ditunggu-tunggu lama, ternyata keliling-keliling salam-salaman dulu, Ya. tapi ini demi ke podcast Kopi Ketan akhirnya bisa Ya. mampir walaupun cuma sebentar. Ya. Oke, tapi Ya. ternyata Mas Yayan itu memberikan kontribusi yang luar biasa di UP Pacitan, apalagi satu tim di CB. Oke, sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan ya Mas Ani? Oh, ya. Dari Kopi Ketan. Terima kasih. Ya. Baru pertama ini masuk di sini. Ya. Oke Mas Yayan. Oke, sudah cukup ya Mas Yayan. Oke, Terima kasih. baik teman-teman dan Power People semua, kita akhiri podcast Kopi Ketan pada hari ini. Sampai jumpa di podcast Kopi Ketan selanjutnya. Dadah. Dadah Mas Yayan.